Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Evi Segrawati Amri, MPD selaku pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum dan bahan ajar. Perkenalkan, nama saya Marsha dengan NIM H052336 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang prinsip kurikulum dalam pembelajaran dan komponen tujuan dalam kurikulum pendidikan dan produk pengembangan kurikulum sekolah dasar. Langsung saja, materi pertama yaitu prinsip-prinsip penerapan kurikulum dalam pembelajaran. Nah, pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas, yaitu aktivitas mengajar, aktivitas belajar. Nah, aktivitas mengajar menyangkut peranan seorang guru dalam konteks mengupayakan terciptanya jalinan komunikasi harmonis antar pengajar itu sendiri dengan belajar. Nah, adapun prinsip-prinsip lagi menjadi beberapa, itu prinsip aktivitas. Nah, belajar yang berhasil mesti melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun fisik. Peserta didik yang memiliki aktivitas fisik ialah giat aktif dengan anggota badannya, membuat sesuatu, bermain atau bekerja, tidak hanya duduk untuk mendengarkan, melihat dan atau hanya pasif. Nah, yang ketiga prinsip motivasi. Nah, pengembang baik di bila mana orang individu mempunyai motivasi untuk melakukannya. Perubahan yang dipelajari biasanya memberikan hasil yang latihan kadang-kadang menghasilkan perbuatan yang dalam motivasinya mengakibatkan perubahan dalam prestasi. Nah, yang ketiga prinsip individualitas. Nah, individualitas sebagai manusia merupakan orang-orang yang memiliki pribadi jiwa sendiri. Tidak ada dua manusia yang sama persis. Khususan jiwa itu menyebabkan individu yang satu berbeda dengan individu lainnya. Selanjutnya yaitu prinsip lingkungan. Nah, pembawaan yang berpotensial dari individu bersifat umum dan dapat berkembang bermacam-macam kenyataan hasil interaksi dengan lingkungannya. Yang selanjutnya itu prinsip kontraksi. Nah, pada prinsip ini proses pembelajaran berlangsung, seharusnya guru berupaya agar peserta didik memasukkan perhatiannya atau konsentrasi. Nah, yang selanjutnya itu prinsip kebebasan. Nah, pengertian kebebasan mengandung dimensi yaitu self-directed dan self-control. Nah, yang selanjutnya itu prinsip beragam. Beragam meliputi semua pekerjaan atau panca indera yang bertujuan untuk mencapai atau memiliki pengertian pemahaman sesuatu hal secara lebih tepat dengan menggunakan alat-alat indera. Nah, prinsip selanjutnya yaitu prinsip kerjasama dan persaingan. Nah, kerjasama atau kooperasi merupakan lawan dari persaingan. Dalam kehidupan sehari-hari, kerjasama dan persaingan sering terlihat di dalam kelas. Nah, yang selanjutnya itu prinsip apresiasi, selanjutnya prinsip kolerasi, dan prinsip efisiensi dan efektivitas. Nah, prinsip apresiasi yaitu adalah suatu penafsiran buah pikiran yang menyodokan atau mengasimilasi suatu pengalaman dan pengamanan yang telah dimiliki. Nah, sedangkan kolerasi sering berkaitan dengan menghasilkan asosiasi dan persepsi sehingga akan tumbuh dan bangkit minat peserta didik terhadap pembelajaran. Nah, yang selanjutnya itu prinsip efisiensi dan efektivitas, yaitu suatu pembelajaran yang baik adalah apabila proses pembelajaran itu menggunakan waktu yang cukup sekaligus dapat membuahkan hasil atau pencapaian tujuan instruksional. Nah, selanjutnya itu prinsip globalitas. Nah, menurut prinsip globalitas atau integritas bahkan keseluruhan adalah menjadi titik awal untuk pembelajaran. Peserta didik selalu mengamati keseluruhan lebih dahulu baru kemudian bagian-bagiannya. Nah, yang terakhir yaitu prinsip permainan dan hiburan. Para sarjana pendidikan berpandangan bahwa pada dasarnya setiap individu atau peserta didik sangat membutuhkan permainan dan hiburan setelah selesai belajar. Baiklah, materi selanjutnya yaitu ekonomi tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran biasanya diarahkan pada salah satu kawasan dari taksonomia atau Benjamin atau Eslogan mengungkapkan taksonominya yang meliputi kawasan. Nah, yang pertama kognitif, afektif, psikomotor. Nah, Benjamin Eslogan mengonsentrasikan pada domain kognitif, sementara domain efektif dikembangkan oleh
frontal dan domain psikomotor dikembangkan oleh Spinson. Baiklah, materi selanjutnya yaitu produk pengembangan kurikulum sekolah dasar. Nah, pengembangan kurikulum merupakan kegiatan yang mencakup penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan kurikulum baru yang relevan dan efektif dalam mendukung pembelajaran mahasiswa. Materi selanjutnya itu dokumen kurikulum mencakup berbagai elemen penting yang diperlukan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum di sekolah. Berikut adalah beberapa komponen utama yang sering ditemukan dalam dokumen kurikulum. Nah, yang pertama landasan kurikulum, visi misi dan tujuan, struktur kurikulum, silabus dan rencana pembelajaran semester, penilaian pembelajaran. Nah, yang terakhir itu tahapan perkembangan kurikulum. Yang kedua yaitu bahan ajar. Nah, bahan ajar adalah semua bahan yang digunakan oleh guru atau instruksi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Berikut adalah beberapa jenis dan contoh bahan ajar yang umum digunakan. Nah, yang pertama bahan ajar cetak, bahan ajar berbasis teknologi, bahan ajar praktek. Nah, dan yang keempat itu bahan ajar untuk interaksi manusia. Yang ketiga yaitu perangkat penilaian. Nah, perangkat penilaian adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi hasil belajar siswa dalam proses pendidikan. Di sekolah dasar, perangkat penilaian sangat penting untuk memastikan bahwa siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Baiklah, yang keempat yaitu program pengembangan karakter. Nah, program pengembangan karakter di sekolah dasar adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengembangkan nilai-nilai moral dan etika dalam diri siswa. Yang kelima yaitu program pembelajaran remedia dan penggayaan. Nah, pembelajaran remedial adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai kompetensi tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki prestasi belajar siswa sehingga mereka dapat mencapai kriteria ketuntasan yang diterapkan. Nah, yang keenam atau yang terakhir itu evaluasi dan review kurikulum. Nah, evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmu untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.